Bab 2 Lingkungan. Saya yakin banyak dari Anda yang sadar akan meningkatnya jumlah efek pemanasan global yang tercatat di seluruh dunia, jadi saya akan membagikan sedikit saja dari dunia dan dari Amerika Serikat. Di Arktik, Kutub Utara, begitu banyak es yang mencair sehingga para ilmuwan memperkirakan musim panas tanpa es hanya dalam waktu 3 hingga 6 tahun, yang akan menjadi pertama kalinya dalam 1 juta tahun. Sementara itu, Greenland menumpahkan 85 juta ton gunung es setiap hari karena pemanasan, dan pada tingkat yang meningkat sebesar 7% setiap tahun, lapisan es Antartika Barat juga mencair, dengan perkiraan kenaikan permukaan laut sebesar 3,3 meter yang akan mengancam kota-kota seperti di negara Anda. New York, Washington, DC, dan San Francisco, dan jika semua Antartika dan Greenland mencair, artinya es, maka permukaan laut bisa naik hingga 70 meter, yang akan mematikan atau membawa malapetaka bagi sebagian besar kehidupan di bumi. Gletser di seluruh dunia menyusut lebih cepat dari yang diperkirakan para peneliti, membuat sungai dan danau lenyap, menghilang atau mengering, tanpa air untuk tanaman, dan miliaran orang juga menghadapi kekurangan makanan karena kekurangan air. Karena naiknya permukaan laut, pulau-pulau tenggelam selagi kita sedang berbicara, dengan Tuvalu, Tonga dan sekitar 40 negara pulau lainnya harus merencanakan migrasi seluruh negara mereka dipaksa untuk bergabung dengan 20 juta pengungsi iklim hari ini. Organisasi Internasional untuk Migrasi menyatakan bahwa mungkin ada 200 juta pengungsi iklim pada tahun 2050, menurut para peneliti di Institut Teknologi Georgia, Amerika Serikat. Di seluruh dunia jumlah badai kategori 4 dan 5 yang paling merusak telah berlipat ganda selama 35 tahun terakhir. Kategori badai 5 menghasilkan tingkat kerusakan tertinggi di kota-kota besar. Intensitas dan durasinya juga meningkat sebesar 75% sejak tahun 1970-an. Salah satu badai yang efeknya masih dapat dilihat dan dirasakan adalah badai Katrina, tahun 2005, yang meluluhlantakkan, khususnya, wilayah New Orleans, dengan orang-orang yang masih memulihkan rumah dan kehidupan mereka hingga hari ini. Saya sangat kasihan rakyat Amerika harus menderita melalui tragedi seperti itu. Sekarang, di Amerika Serikat, hampir 1 juta hektar hutan pinus telah hilang di Pegunungan Rocky karena serangan kumbang akibat pemanasan global. Mirip juga dengan di Kanada, tetapi karena keterbatasan waktu, saya tidak dapat melaporkan semuanya kepada Anda. Jadi sekarang kami hanya melaporkan tentang Amerika Serikat. Di negara bagian Montana, gletser yang terkenal di Taman Nasional Gletser sekarang diperkirakan akan hilang dalam 1 dekade. Menurut sebuah studi baru oleh Scripps Institution of Oceanography, Sungai Colorado, yang memasok air ke 7 negara bagian barat, akan mengering. Sungai yang terkenal, faktanya, para peneliti mengatakan bahwa as barat menghadapi krisis kekeringan yang menghancurkan karena salju dari pegunungan melepaskan simpanan air yang sangat besar. Permukaan laut di Carolina Utara, as, naik 3 kali lebih cepat pada abad ke-20 ini dibandingkan 500 tahun sebelumnya. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, pada tahun 2008, 6 siklon tropis berturut-turut mendarat di daratan AS. Samudra Atlantik Utara dan Samudra Hindia adalah 2 wilayah dengan tren badai terkuat. Anda mungkin bertanya, apa penyebab utama dari kehancuran dan kerusakan lingkungan ini? Mungkin yang mengejutkan, ini bukan industri batu bara atau mobil atau pesawat terbang atau kereta api atau perahu atau kapal laut, tetapi metana, yang diproduksi terutama oleh industri peternakan.